Selamat sore semua. Kita bersyukur hari ini kita bisa kembali bersekutu bersama-sama di tempat ini. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Hari ini temanya tentang kebangkitan Kristus dan gaya hidup kita. Sebenarnya ada satu pertanyaan yang sangat penting yang perlu kita pikirkan bersama-sama. Apa yang penting atau apa yang menjadi dampak besar dari kebangkitan Kristus bagi kita? Kadang-kadang kita melihat bahwa kebangkitan Kristus itu berdampak di dalam keselamatan kita, ya, dan itu memang betul, Alkitab mengatakan hal tersebut. Tetapi bagaimana dengan keseharian hidup kita? Apakah kebangkitan Kristus hanya berdampak pada keselamatan kita saja, atau dalam kata lain pada urusan kita masuk surga, tiket masuk surga, atau sebenarnya ada hal yang lain yang kita perlu perhatikan bersama-sama? Nah, hari ini kita akan membahas dari 1 Korintus pasal yang ke-15. Karena ini menjadi satu pertanyaan besar dari orang-orang Korintus juga. Apakah kebangkitan Kristus hanya berhenti pada Kristus sendiri? Ataukah ada lagi yang lain? Khususnya apa? Di dalam gaya hidup kita sebagai remaja. Kita bagaimana mengaitkan antara kebangkitan Kristus dengan gaya hidup kita? Mari kita membaca sama-sama. Saya mengajak kita semua membuka Alkitab dari 1 Korintus pasal yang ke-15. Kita akan membacanya dari ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-34. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 31 sampai 34 saya akan bacakan untuk kita sekalian. Saudara-saudara, tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut demi kebanggaanku akan kamu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Aku katakan bahwa hal ini benar. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Apakah gunanya hal itu bagiku jika orang mati tidak dibangkitkan? Maka marilah kita makan dan minum sebab besok kita mati. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan janganlah berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Mari sekali lagi kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh mohon kiranya Engkau sendiri yang memberikan kepada kami firman, memberikan kepada kami pengertian, memberikan kepada kami hati yang semakin mencintai Tuhan. Sehingga kami bisa menjadi anak-anak muda, anak-anak remaja yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan sedini mungkin. Seperti apa yang telah Alkitab katakan, bahwa anak muda hanya bisa menjaga tingkah lakunya suci dengan firman-Mu. Karena itu Tuhan, kami mohon kiranya Engkau yang berbelas kasihan kepada kami dan memberikan setiap kami hati untuk merenungkan firman Tuhan, hati untuk melihat kebaikan Tuhan, hati untuk melihat bagaimana Tuhan begitu besar karya-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu, sertai perenungan firman hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, sebelum kita bahas ini, nanti saudara bisa kumpulkan pertanyaan. Ya, silakan kalian mau bertanya apa, ada hal-hal yang mungkin berkaitan dengan kekristenan, berkaitan dengan pola pikir kalian atau apapun, silakan. Kita di akhir ada sedikit tanya jawab ya, sehingga kita bisa interaksi satu sama lain. Oke, teman-teman sekalian, yang namanya gaya hidup itu kan suatu hal yang sangat tren di zaman ini ya. Banyak sekali kalau kita lihat ya dari media-media sosial khususnya. Di media sosial menunjukkan banyak sekali gaya-gaya hidup dari manusia ini seperti apa. Para artis misalkan, mereka punya gaya hidup yang flexing. Flexing dengan berbagai macam hal yang mereka miliki ya. Ada artis yang kerjanya pamer mobil. Dari mulai mobilnya BMW, Mercy, Ducati dan semuanya terus dipamerkan. Ada orang juga yang bukan flexingnya dalam hal mobil, mungkin flexing dalam hal apa lagi? Rumah misalkan. Punya rumah besar ya. Atau punya baju yang bagus. Atau punya apa lagi? Punya hobi yang baik gitu ya. Hobi yang menurut dia bisa dikembangkan misalkan ya. Ada orang yang karena saya mencari tentang akuarium, tentang ikan, saya cukup hobi dalam hal itu. Saya coba lihat ada orang itu yang punya akuarium besar sekali, panjangnya 9 meter. Ya, panjangnya itu udah kayak SeaWorld gitu ya. Kayak apa ya, istilahnya itu ya akuariumnya besar sekali gitu ya. Dan dia pamerkan akan hal itu. Maka kalau kita lihat ya, manusia itu tidak pernah bisa lepas dari yang namanya gaya hidup. Kita datang ke mall, apa yang ditawarkan? Gaya hidup, lifestyle kan.
Di mall tidak pernah kita bisa menemukan ya. Yang pertama adalah kita tidak pernah temukan ada jam di mall. Coba cari. Gak pernah mungkin ada jam di mall. Yang kedua, di mall itu tidak pernah menawarkan kepada kita hal-hal yang berbau kesedihan. Gak ada. Kalian gak pernah lihat ada orang lagi nangis kemudian pakai baju yang bagus? Gak pernah. Selalu pakai baju yang bersinar, terang, kemudian posisinya yang keren, posisinya yang seperti ini, itu, dan sebagainya. Gaya hidup. Maka itu kita melihat ya bahwa ini adalah satu hal yang mempengaruhi hidup kita. Ini adalah satu hal yang ada di sekeliling kita. Tetapi pertanyaan yang perlu kita pikirkan sama-sama adalah, apa sih artinya gaya hidup itu? Apa? Apakah hanya sekedar seperti yang tadi saya katakan ya, oh kalau pamer-pamer baju bagus, mobil bagus, rumah bagus, oh itu berarti punya gaya hidup yang mewah begitu ya. Atau apa artinya gaya hidup gitu? Teman-teman sekalian, gaya hidup ini memiliki dua aspek yang bisa kita perhatikan bersama-sama. Yang pertama adalah gaya hidup itu akan menentukan identitas kita. Siapa kita akan ditentukan dari gaya hidup seperti apa yang kita hidupi. Semua dari kita punya gaya hidupnya masing-masing. Ya, semua. Dan itu menentukan identitas siapa kita. Yang kedua adalah gaya hidup ini bicara tentang memancarkan identitas itu keluar. Atau pakai bahasa anak muda itu mengekspresikan identitas itu keluar. Jadi dua hal ini ya. Satu, gaya hidup itu akan menentukan siapa kita. Yang kedua, gaya hidup itu akan memancarkan identitas kita atau mengekspresikan identitas kita keluar. Berarti ada dua arah. Satu ke dalam, satu keluar. Ya. Dan ini memang satu hal yang Tuhan ciptakan di dalam kehidupan sebagai manusia. Maka kita tidak anti dengan gaya hidup. Tidak ya, saya tidak mengajarkan kita semua udah sekarang gak perlu pakai gaya hidup apapun. Gak bisa. Manusia hidup pasti punya gaya hidup tertentu. Karena apa? Karena memang Tuhan menciptakan kita untuk hal itu. Tuhan menciptakan kita punya panca indera. Tuhan menciptakan kita bisa menerima, bisa meresponi lingkungan. Kita bisa mendapatkan suatu hal dari lingkungan dan kita bisa bereaksi terhadap lingkungan. Itu kan yang Tuhan ciptakan di dalam hidup manusia. Ya, misalkan saya punya satu ilustrasi, contoh, misalkan ketika seorang kesulitan air, ya, orang hidup di padang gurun misalkan atau daerah-daerah yang kering, yang tandus, mereka kesulitan air. Lalu apa yang mau mereka lakukan? Mereka pasti akan berusaha untuk cari air. Saya pernah datang ke satu daerah pedalaman di Kalimantan ya, di mana orang-orang di situ tuh di satu kampung itu tidak ada air sama sekali. Mau gali bor sedalam apapun, nggak ketemu air. Sulit sekali cari air tempat itu. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka cari air itu harus jalan kira-kira kurang lebih 1-2 kilometer. Karena ada sungai. Ya, 1-2 kilometer ada sungai di situ. Maka mereka selalu tiap pagi ambil air, bawa beberapa ember, kemudian bawa pulang. Dan harap itu bisa bertahan sampai malam. Kalau nggak bisa bertahan bagaimana? Ya ambil lagi air. 1-2 kilometer lagi. Bawa pulang lagi ke rumah mereka dan seterusnya gitu ya. Maka akhirnya apa? Ini membentuk satu gaya hidup. Orang yang sudah terbiasa setiap pagi bangun untuk ngambil air, mereka jam 5 pagi sudah bangun ngambil air. Ini akan membentuk mereka memiliki gaya hidup yang misalkan rajin, yang misalkan tidak mudah menyerah, menjadi orang yang pekerja keras gitu ya. Gak mungkin mereka bangun baru jam 9 pagi baru bangun gitu ya. Gak mungkin. Karena jam 5 udah harus ambil air gitu. Nah karena itu kita lihat ya, lingkungan kita itu akan membentuk perilaku kita. Akan membentuk pola pikir kita. Membentuk kebiasaan kita. Membentuk bahkan kepribadian kita seperti apa. Orang tua seperti apa. Membentuk karakter kita juga sedikit banyak seperti apa. Ya, ada orang tua yang kalau bicara itu ya kadang-kadang bicaranya itu panjang gitu ya. Tanpa sadar anaknya juga ikut begitu. Ya, meskipun tidak sengaja anaknya sengaja pelajari, oh cara ngomong orang tuanya seperti ini dia pelajari, enggak. Tapi tanpa sengaja itu membentuk dia, membentuk kepribadian dia. Karena itu kita melihat ya, gaya hidup itu adalah satu hal yang membentuk ya. Seperti tadi saya katakan ya, gaya hidup itu ditentukan juga oleh pencapaian hidup kita. Yang kedua ini ya, gaya hidup juga ditentukan juga oleh pencapaian hidup kita. Teman-teman sekalian, semua orang itu punya impian, punya ekspektasi ke depan. Betul ya? Selain kita hidup di dalam lingkungan yang seperti apa yang ada sekarang, kita juga punya ekspektasi ke depan. Kita tidak diam begitu saja.
di dalam satu lingkungan. Tidak. Kita tidak membiarkan hidup kita berjalan begitu saja. Kita mau mencapai sesuatu. Kita mau berjuang untuk sesuatu. Dan capaian itu bisa beragam ya. Dari yang mungkin jangka pendek sampai jangka panjang. Jangka pendek apa? Misalkan dapat nilai bagus ya. Dapat ujian yang lulus begitu ya. Kemudian jangka panjang apa? Ada orang yang mau dapat cita-cita jadi dokter, jadi suster, misalkan jadi polisi dan sebagainya ya. Manusia itu memang didesain oleh Allah untuk ini. Jadi sekali lagi, yang pertama tadi didesain oleh Allah untuk apa? Untuk meresponi lingkungan. Ya. Yang kedua, manusia itu didesain juga oleh Allah untuk apa? Untuk membentuk ekspektasi, membentuk pola pikir untuk mengejar suatu hal ke depan. Kita punya harapan, kita punya cita-cita ke depan. Dan cita-cita itu juga yang mempengaruhi gaya hidup kita. Coba teman-teman sekalian bisa lihat atlet ya, misalkan seperti Cristiano Ronaldo. Kalau kita lihat Cristiano Ronaldo, dia kan badannya itu kan bagus ya, badannya bagus gitu. Dan setiap hari bisa nggak kita ya, misalkan andai kata kita kenal dengan Cristiano Ronaldo. Kemudian kita tanya kepada Ronaldo, Ronaldo sini, kita makan yuk, makan apa? Kita makan buffet yang isinya semua daging babi, kambing gitu ya. Terus apalagi yang nikmat-nikmat duniawi itu apalagi semua masukin gitu ya. Kita makan sepuas-puasnya gitu ya. Sepanjang hari itu isinya cuma makan aja. Kira-kira dia mau nggak? Oh, dia pasti nggak mau. Kenapa dia nggak mau? Karena dia menjalankan gaya hidup yang sehat. Mungkin dikurangi makan daging yang berlemak ya, apalagi babi ya. Sekarang dia lagi di Arab juga mungkin nggak ketemu babi gitu ya. Jadi dikurangi semua itu. Kemudian hal-hal lain apa, makan terlalu banyak dikurangi. Yang dibanyakin apa? Yang dibanyakin latihan. Maka para atlet itu yang mereka bisa masuk ke gym, mereka bisa latihan 1 jam, 2 jam, angkat barbel, lari dan sebagainya gitu. Padahal sebenarnya kalau kita pikir ya, kenapa ya? Angkat barbel begitu ya, dia bisa latihan otot begini. Ini kan gak ada hubungannya sama main bola ya. Kecuali dia pakai ototnya untuk tonjok orang, tapi kan gak boleh gitu. Gak boleh, gak ada hubungannya gitu. Kok kenapa dia melakukan hal itu? Kenapa dia harus jaga badan dan sebagainya gitu ya. Dulu ada satu atlet lagi ya, namanya itu Ronaldinho. Yang cowok-cowok tahu gak? Ronaldinho ya. Itu atlet legendaris dari sepak bola, dari Brazil gitu ya. Ronaldinho itu pemain yang sangat bagus sekali. Waktu dia di Barcelona itu sangat top sekali Ronaldinho. Tapi kok kalian lihat waktu dia sudah makin tua ya, apa yang terjadi? Dia main di klub di Amerika gitu ya. Kemudian kerjanya apa? Nggak bener, nggak beres. Gaya hidupnya nggak beres. Ya suka ngerokok lah, kemudian suka main cewek lah, kemudian suka alkohol, dia minum banyak sekali bir dan sebagainya. Akhirnya dia waktu main bola itu perut sudah mulai tebal ya, sudah mulai gendut gitu. Bisa nggak dia menjadi pemain sepak bola yang bagus lagi, yang baik lagi seperti dulu waktu dia di Barcelona? Gak bisa. Ya selain karena usia, tetapi gaya hidupnya pun tidak mendukung ke situ. Maka teman-teman bisa diperhatikan di sini ya, bahwa gaya hidup kita seperti apa itu akan mendukung kita untuk mendapatkan cita-cita kita. Kalau orang pengen punya cita-cita, saya mau jadi pemain musik paling handal di dunia ini, pemain piano paling jago di dunia ini. Dia gak bisa gaya hidupnya setiap hari main game terus, gak bisa. Gak bisa. Dia setiap hari harus apa? Harus latihan. Saya pernah membaca tentang Michael Jackson ya. Dia Michael Jackson itu dari kecil itu selalu setelah pulang sekolah, dia gak pernah main bola sama teman-temannya, gak pernah. Kadang-kadang ada orang begitu ya, pulang sekolah hole bebas, kemudian seperti kuda lepas dari kandang, main ke sana, main ke sini, ngacir terus ya, lari ke sana sini. Tapi dia nggak boleh. Dia sama papahnya disuruh pulang ke rumah, selalu setiap hari dia latihan untuk dance, latihan untuk nari, latihan untuk nyanyi, setiap hari seperti itu. Maka itu akhirnya membentuk dia menjadi orang yang memiliki gelar King of Pop. Coba kalau dia main bola kayak teman-temannya, lari-lari ke sana kemari, main game gak jelas. Dia bisa jadi seperti itu enggak? Gak bisa. Maka kita lihat ya, gaya hidup itu adalah satu hal yang membentuk kita. Membuat kita bisa menikmati apa yang disebut dengan proses pertumbuhan. Kenapa? Karena ada 2 hal ini. Pertama, Allah memberikan unfinished gifts kepada kita. Unfinished gift. Apa artinya unfinished gift? Unfinished gift itu artinya Allah memberikan anugerah, memberikan karunia, memberikan skill kepada kita, atau biasa disebut talenta juga, yang belum selesai. Belum selesai bukan berarti Allah tidak memberikan sempurna. Belum selesai maksudnya adalah harus diuji, harus dilatih, harus dikembangkan. Manusia itu
tidak sukses hanya berdasarkan skill yang mentah, tidak. Atau berdasarkan bakat saja. Ya, orang bilang begitu ya. Edison kan bilang 1% saja bakat, sisanya apa? Kerja keras gitu ya. Thomas Alva Edison. Maka kita lihat ya, ini belum selesai, maka apa? Harus diuji, harus terus dilatih, dikembangkan. Dan yang kedua juga Allah memberikan kita dunia yang mentah. Dunia yang mentah itu bukan dunia tidak sempurna ya. Sekali lagi bukan. Dunia yang mentah itu apa? Dunia yang harus diolah. Dunia yang harus dikembangkan. Karena itu manusia harus bekerja, harus punya cita-cita ke depan. Kejadian 1 ayat yang ke-28 mengatakan, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi, taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan seterusnya. Inilah gaya hidup yang Allah ingin kita kerjakan. Gaya hidup seperti apa? Gaya hidup yang mengarahkan mata kita untuk mempermuliakan Tuhan. Goal ke depannya, kita punya ekspektasi, punya cita-cita ke depan. Yaitu apa? Tuhan dipermuliakan di tengah-tengah dunia ini. Itu cita-cita kita. Bukan cari uang yang banyak, bukan. Bukan cari pekerjaan yang menjanjikan kita, tidak. Cita-cita paling utama yang Tuhan berikan pada kita adalah mempermuliakan Tuhan. Melalui apa? Hidup kudus. Maka gaya hidup orang yang percaya kepada Tuhan sejak awal adalah gaya hidup yang menjaga kekudusan. Gak mungkin mereka main-main dengan dosa, main-main dengan hal buruk dan sebagainya. Tidak mungkin. Adam didesain Tuhan untuk hidup di dalam kekudusannya Tuhan. Tetapi kalau kita lihat sekarang ya, tentu manusia kan sudah jatuh dalam dosa. Manusia sudah jatuh dalam dosa. Manusia sudah terperangkap oleh dosa. Sehingga apa? Alkitab mengatakan bahwa manusia itu masuk ke dalam halusinasi. Halusinasi. Ya. Apa artinya halusinasi? Halusinasi itu artinya adalah kita pikir ini adalah satu hal yang baik, padahal itu dikontrol, itu dibentuk sesuai dengan ego kita. Coba teman-teman perhatikan ya, bayangkan. Waktu manusia melakukan dosa, apakah dia pikir hal itu hal yang jahat? Coba perhatikan. Seperti misalkan beberapa waktu lalu ada kasus tentang Sambo begitu ya. Kasus tentang Sambo. Gitu. Kalau kalian gak tahu ya oke lah, saya ceritain sedikit. Intinya polisi bunuh polisi lah begitu ya. Dan polisi ini, si Sambo ini ketangkep. Ya, kemudian ya akhirnya sudah divonis dapat hukuman mati sih sebenarnya sekarang ya. Tapi kalau kita lihat ya, waktu orang melakukan kejahatan itu, apakah karena orang itu tidak tahu bahwa hal-hal itu buruk? Apakah karena orang itu tidak tahu bahwa ini tuh berdosa? Aduh, saya salah ya. Ternyata ya saya baru tahu loh membunuh itu dosa. Apakah seperti itu? Tidak, ternyata tidak gitu. Kenapa? Karena ketika mereka melakukan hal itu, mereka melakukan hal yang jahat, mereka melakukan hal yang buruk, mereka melakukan hal yang berdosa, mereka akan anggap ini hal yang memang harus mereka lakukan. Mereka akan anggap, kalau pakai istilah saya, hal ini hal yang baik untuk mereka lakukan. Hal yang mendatangkan sesuatu hal kepada mereka. Hal yang membawa keuntungan bagi mereka. Karena itu kita lihat ya, dosa itu bukan hanya bicara tentang tindakan yang buruk. Betul itu dosa, ya. Bukan berarti kita mengatakan oh tidak ada tindakan yang buruk, semua tindakan baik kita bisa kerjakan. Tidak, ada hal-hal yang buruk, yang mencuri dan sebagainya, menyontek, itu dosa, betul itu dosa. Tapi sekali lagi Alkitab bilang apa? Bukan hanya itu. Karena apa? Dosa itu merupakan pembentukan kepada manusia yang mencengkeram manusia mengikuti gaya hidup setan tanpa sadar. Seringkali manusia dicengkeram oleh dosa. Seringkali manusia ditutupi oleh dosa sehingga apa? Mereka bisa melawan Tuhan. Mereka bisa berontak terhadap Tuhan karena ada kuasa yang mencengkeram mereka. Dosa itu bukan hanya bicara tindakan. Karena kalau hanya bicara tindakan, banyak orang di dunia ini yang jauh hidupnya sangat baik, sangat saleh sekali. Kita lihat misalkan ada orang-orang Buddhisme, orang-orang Buddha ya. Orang Buddha kadang-kadang punya tindakan tuh jauh lebih baik dari orang Kristen. Baik sekali mereka, bisa benar-benar memberi, bisa benar-benar melakukan hal yang baik sekali, pokoknya baik sekali. Tetapi apakah berarti mereka bisa dengan aman mengatakan bahwa oh kalau gitu saya gak berdosa karena saya sudah melakukan hal yang baik? Tidak, gak bisa. Kenapa? Sekali lagi, karena dosa itu adalah kuasa yang cengkeram manusia. Kuasa yang cengkeram manusia.
Maka manusia terus berusaha untuk apa? Menyingkirkan Allah di dalam hati mereka. Allah harusnya dimuliakan, Allah harusnya ditinggikan, Allah seharusnya yang menjadi paling utama dalam hidup mereka. Tapi mereka mengatakan tidak. Saya mau yang paling utama itu adalah diri sendiri, bukan Allah. Nah, saya kutip satu pemikirannya dari seorang bernama James K. A. Smith, seorang teolog Kanada. Dia mengatakan bahwa gaya hidup manusia itu ditentukan oleh apa? Apa yang menjadi faktor penentu paling utama gaya hidup seseorang? Apa? Bukan rasionya, rasio itu pikirannya, bukan. Bukan dari emosinya, bukan. Tapi dari keinginan hatinya. Keinginan hatinya. Banyak orang melakukan dosa, sekali lagi ya. Karena apa? Karena keinginan hatinya yang jahat. Kita tidak memilih sesuatu hal hanya berdasarkan rasio saja, tidak. Kita tidak memilih satu hal hanya berdasarkan dengan pertimbangan logis saja, tidak gitu. Karena banyak hal di dalam dunia ini yang kita pilih melalui apa? Keinginan hati kita. Misalkan sekarang, waktu kalian pilih sekarang kalian mau pakai baju apa? Apakah kalian melakukan perhitungan matematika untuk memilih baju ini? Kalau warna biru itu matematikanya begini pakai rumus ini. Saya nggak boleh hari ini pakai baju warna biru. Saya mesti hari ini pakai baju warna merah. Enggak. Manusia pilih baju pakai apa? Keinginan hati. Saya sekarang lagi pengen pakai baju ini. Demikian juga waktu makan. Waktu makan kan kalian tidak ditanyakan berapa kalori yang kalian inginkan untuk masuk dalam tubuh kalian. Enggak. Kalian ditanyanya apa? Mau makan apa? Mau makan apa? Berarti apa? Mau, keinginan. Inginnya apa gitu. Inginnya apa? Karena itu teman-teman sekalian, hati itu sangat menjadi utama di dalam kehidupan manusia. Manusia dikontrol, manusia dikendalikan oleh apa yang dia inginkan. Dan keinginan hati inilah yang dicengkram oleh dosa. Sehingga apa? Sehingga manusia hanya ingin untuk memuaskan pada dirinya sendiri. Maka di dalam Kejadian pasal yang ke-6 dikatakan manusia itu semakin lama semakin jahat. Kenapa? Kenapa bisa manusia semakin lama semakin jahat? Karena sekali lagi dosa itu bukan satu hal yang statis. Dosa itu bukan hal yang statis, dosa itu bukan hal yang diam. Pokoknya kalau saya berdosanya satu saja, berbohong saja, pasti hanya berbohong saja sampai akhir. Tidak. Dosa itu suatu hal yang seperti sel kanker yang mengikat. Mengikat seluruh pemikiran kita, mengikat seluruh hati kita, mengikat seluruh apa yang kita miliki sehingga membentuk gaya hidup kita. Menjadi gaya hidup yang menyerang Tuhan. Gaya hidup yang berontak lawan Tuhan. Dan teman-teman sekalian, inilah yang Paulus maksud dengan pergaulan yang buruk. Kadang-kadang pergaulan yang buruk itu ditafsirkan apa? Diterjemahkan seperti apa? Oh, jangan gaul sama orang perokok. Jangan gaul sama orang yang mabok. Jangan gaul sama orang yang gak benar gitu ya, hidupnya hedon dan sebagainya. Betul, itu betul. Jangan gaul sama mereka, itu betul ya. Tapi sekali lagi, Paulus tidak sedang bicara ke sana saja, tidak. Pergaulan yang buruk itu bukan berarti kita bergaul dengan orang-orang yang gak jelas, yang gak karu-karuan hidupnya seperti apa, tidak. Tapi Paulus sedang menekankan bahwa pergaulan yang buruk itu adalah pergaulan atau kehidupan yang dikuasai oleh dosa. Keinginan kita berdosa, tindakan kita berdosa, pikiran kita berdosa. Dan ini salah satunya terjadi kepada orang-orang di Korintus. Jemaat-jemaat di Korintus ya, waktu itu mereka itu sudah menjadi gereja, ya sudah cukup besar gereja di Korintus, dan mereka tentu saja percaya kebangkitan Kristus, mereka percaya. Tetapi ada satu hal yang menjadi masalah sangat besar. Kenapa? Karena mereka percaya kebangkitan Kristus, tetapi mereka tidak percaya bahwa diri mereka sendiri akan dibangkitkan. Mereka nggak percaya. Mereka bilang, oh Kristus bangkit, ya pastilah Kristus bangkit. Tentu saja Kristus bangkit lah. Dia kan Allah, dia pasti bangkit lah. Tapi kita dibangkitkan enggak? Enggak. Kenapa enggak? Karena di zaman itu, waktu itu ada ajaran yang namanya deification. Deification itu apa? Manusia itu jadi dewa. Kok bisa manusia itu jadi dewa? Karena ini pemikiran Yunani ya, saya tidak bahas background lebih dalamnya. Tapi saudara sekalian, teman-teman sekalian, waktu manusia mati, orang-orang Yunani berpikir apa? Tubuhnya ini pasti dihancurkan.
Tubuhnya ini binasa, nggak penting tubuhnya. Yang penting apa? Jiwanya yang penting. Maka jiwanya itu akan masuk ke surga. Setelah jiwanya masuk ke surga, di surga akan disempurnakan. Sehingga mereka akan setara atau mirip dengan para dewa. Maka orang-orang Korintus terpengaruhi oleh pikiran seperti ini. Sehingga apa? Sehingga waktu mereka dikatakan, engkau akan bangkit seperti Kristus bangkit. Mereka bilang apa? Nggak perlu. Kan lebih enak di sana. Kan lebih enak di tempat itu. Kita nggak perlu dibangkitkan lagi. Ngapain tubuh ini dibangkitkan lagi? Tubuh kan fana, tubuh kan jelek. Lebih baik saya masuk surga saja. Dan di surga sana saya setara dengan dewa, itu lebih baik. Tapi kan kau percaya Kristus bangkit. Ya, Kristus bangkit. Tapi kami tidak bangkit. Kami tidak perlu bangkit. Nah teman-teman sekalian, inilah fakta di dalam dunia ini. Jangan berpikir bahwa gaya hidup yang setan tawarkan itu adalah gaya hidup yang selalu kita lihatnya negatif gitu ya. Kita lihatnya misalkan gaya hidup setan itu apa? Kalau mabok-mabokan, nah itu gaya hidup setan. Betul teman-teman sekalian, betul gaya hidup setan seperti itu. Tetapi setan itu lebih pintar daripada yang lain. Karena dia akan coba untuk ambil kalian satu persatu. Renggut kalian satu persatu. Untuk apa? Hidup jauh dari Tuhan. Dengan cara kasih pikiran-pikiran yang terlihat benar. Padahal tidak sesuai dengan kitab suci. Terlihat baik. Terlihat gak ada masalah. Tapi sebenarnya tidak sesuai dengan kitab suci. Berapa banyak orang Kristen sekarang yang berpikir bahwa saya percaya Kristus untuk apa? Untuk masuk surga. Saya percaya Kristus untuk apa? Untuk diselamatkan Tuhan, masuk surga sana. Oke, betul nggak? Betul. Tuhan di dalam Alkitab mengatakan hal itu. Memang kita percaya Kristus, kita akan masuk ke surga. Tetapi teman-teman sekalian, bukan hanya itu saja. Sekali lagi ya, bukan hanya itu saja. Kalau kalian baca di dalam Alkitab, kalian baca sungguh-sungguh. Alkitab tidak banyak membahas tentang surga. Ada nggak pembahasan tentang surga? Ada. Di Wahyu mungkin ada pembahasan tentang surga, tentang langit dan bumi yang baru. Tuhan Yesus juga berkali-kali di dalam Injilnya mengatakan tentang surga. Ada pembahasan itu. Tetapi penekanan paling utamanya bukan terhadap surga itu. Sehingga teman-teman sekalian, kalau kita percaya seperti ini, yang penting kan masuk surga. Yang penting saya sekali percaya langsung masuk surga. Maka akhirnya apa? Akhirnya banyak sekali anak-anak muda Kristen menghidupi kehidupan yang YOLO. Tahu YOLO ya? Apa itu YOLO? You only lives once. You only lives once. Kamu hanya hidup sekali saja. Maka nikmati hiduplah. Masih muda kok. Ngapain sering-sering ke gereja? Ngapain pelayanan sama Tuhan? Nanti aja udah tua. Sekarang masih muda, nikmati hiduplah. Senang-senang, foya-foya dan sebagainya. Kita harus menikmati hidup. Ini kan tawaran dari dunia. Kenapa tawaran itu nyambung klop dengan orang-orang muda Kristen? Kenapa? Karena mereka pikir, oh iya yang penting surga kan, bumi ini gak penting. Jadi apa? Hidup sembarangan di bumi pun gak apa-apa. Ini yang terjadi pada orang Korintus. Maka kalau kita lihat ya di Korintus di pasal-pasal depannya, Paulus berkali-kali teriak-teriak kepada orang Korintus ya. Teriak ya, walaupun di dalam ini ayat ya, tapi teriak. Teriak apa? Jangan engkau menjadi sama seperti dunia ini. Paulus bicara tentang pernikahan yang kacau. Paulus bicara tentang makanan kepada dewa-dewa. Paulus bicara tentang persekutuan di mana banyak orang yang bertengkar di dalam gereja dan seterusnya. Kenapa itu bisa terjadi? Karena mereka berpikir dunia ini hanya ruang tunggu. Dunia ini hanya ruang tunggu. Yang penting ke surga sana. Sehingga manusia kecanduan dengan dosa. Manusia cari kenikmatan hidup di sini sesukanya. Karena surga masih jauh. Maka itu teman-teman sekalian perhatikan. Semakin jauh kita dari kebangkitan Kristus, semakin iman kita akan rontok. Sekali lagi ya. Semakin kita jauh dari kebangkitan Kristus, iman kita akan rontok. Iman kita akan runtuh. Sehingga Paulus berteriak, jika ingin kita menikmati gaya hidup yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, sebagaimana Tuhan sudah desainkan, sebagaimana Tuhan sudah berikan kepada kita, maka harus kembali kepada Kristus. Kembali kepada kebangkitan Kristus. Paulus mengatakan di dalam ayat ini ya,
Di dalam pasal ini Paulus mengatakan, sadarlah kembali. Sadarlah kembali. Nah teman-teman sekalian, di dalam bahasa Inggrisnya atau di dalam bahasa asli nanti bisa dilihat juga ya. Sadar itu pakai istilah lepas dari kemabokan. Siuman balik ya. Lepas dari kemabokan. Artinya apa teman-teman sekalian? Paulus mau mengatakan, lepaskan halusinasimu. Lepaskan segala pikiran-pikiran yang menurutmu benar tetapi itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jangan mau ikut gaya hidup dunia ini. Jangan mau. Bagaimana Paulus tidak ikut gaya hidup dunia ini? Sekali lagi Paulus mengatakan, balik ke kebangkitan Kristus. Jika Kristus tidak bangkit, kita akan terus dibelenggu oleh kuasa keinginan daging itu. Tetapi Kristus bangkit sehingga dia memberikan pada kita hidup yang baru. Apa sih artinya hidup yang baru? Apa artinya hidup yang baru? Hidup kan sepertinya toh sama saja. Percaya Yesus, gak percaya Yesus kok sepertinya sama saja. Apa sih artinya hidup yang baru? Ada beberapa hal kita bisa lihat ya tentang hidup yang baru. Yang pertama adalah hidup yang baru berarti kita memiliki identitas yang baru. Identitas apa? Dulu kita sebagai musuh-musuhnya Tuhan. Dulu kita sebagai pemberontak melawan Allah. Dulu kita tidak mengasihi Tuhan, kita memusuhi Tuhan. Tetapi sekarang ini ketika Kristus bangkit, kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Kebangkitan Kristus itu menjadikan kita keluarga Allah. Sehingga apa? Sehingga kita bisa memiliki hati untuk mencintai Tuhan. Kenapa bisa demikian? Kenapa bisa kita jadi anak-anak Allah? Kenapa? Kan anak Allah yang sejati itu siapa? Kristus kan? Anak Allah yang sejati itu Kristus. Kok kita bisa jadi anak-anak Allah? Karena Paulus menjelaskan di dalam bagian ini ya. Kebangkitan Kristus itu memiliki kesinambungan dengan kebangkitan kita. Sekali lagi, kebangkitan Kristus itu memiliki kesinambungan dengan kebangkitan kita. Waktu Kristus bangkit, dia bukan satu-satunya yang akan bangkit saja, yang sudah bangkit saja. Tetapi Alkitab mengatakan ketika Kristus bangkit, kita pun akan dibangkitkan bersama-sama dengan dia. Kita ini akan juga dirubah hidupnya, kita ini akan dibarui hidupnya. Sehingga kita menjadi anak-anak Allah. Maka kita lihat, kebangkitan Kristus berkaitan dengan kebangkitan kita. Kristus bangkit, maka kita pun bangkit. Inilah yang merubah hati dan pikiran kita. Merubah akal budi kita. Merubah seluruh hidup kita. Dan perubahan ini bukan perubahan yang dipaksakan. Bukan. Tuhan tidak paksa. Sekarang ya semua. Pokoknya percaya Yesus ya. Kalau tidak, saya akan pukulin kamu semua. Ayo, percaya Yesus ya. Enggak. Tidak ada tawaran seperti itu. Tidak ada paksaan. Tidak ada ancaman kepada kita. Tidak. Tetapi perlahan-lahan membuat kita apa? Respons sama Tuhan. Karena sekali lagi, tadi saya katakan di awal apa? Tuhan menciptakan kalian untuk berespons. Maka Tuhan pakai itu untuk mempertumbuhkan kita. Kita bertumbuh terus. Dan sekarang pertanyaannya adalah, apa ciri-cirinya atau apa tandanya kita bertumbuh? Kita sering dengarkan ya, pertumbuhan rohani. Rohanimu harus bertumbuh. Tapi bagaimana caranya bertumbuh? Apakah kita sirami terus rohani kita? Kalau kita bilang tumbuhan ini, pohon ini harus bertumbuh, kita tahu. Kita sirami, kita kasih pupuk, kita bisa lihat. Oh ini pohon ini bertumbuh tinggi. Kita bisa lihat. Tapi rohani kita bertumbuh, itu gimana caranya? Gimana tandanya? Salah satu tandanya adalah ini ya. Pertumbuhan itu selalu dibarengi dengan adanya atau dengan pertambahan dari kompleksitas di dalam mengenal Tuhan. Apa maksudnya sih kompleksitas? Saya ambil contoh begini ya. Bayi itu makanannya apa? Ada yang pernah tahu gak? Bayi waktu masih kecil, waktu baru lahir, dia makan apa ya? Ada gak bayi waktu masih kecil, waktu baru lahir, dia makannya steak gitu? Atau makannya apa? Kerupuk. Kerupuk yang keras dimakan gitu ya. Gitu. Wah ini mamanya bisa jerit-jerit ya. Bayinya makan kerupuk gimana ini? Gak bisa. Bayi baru lahir makannya apa? Dia cuman minum ASI saja. Bayi baru lahir. Setelah bayi minum ASI, oke. Setelah itu kan gak minum ASI terus kan.
Kalian sampai sekarang minumnya ASI terus? Enggak kan? Kalian sudah besar, sudah remaja, sudah SMP, ya ada yang mungkin sudah SMA, saya tidak tahu ya. Maka seiring bertambahnya usia, seiring bertambahnya tahun-tahun itu, nanti mulai dari ASI, mungkin makan juga bubur bayi, ya, mulai makan bubur. Setelah makan bubur, mulai cobain bubur yang lebih lembut lagi, dari nasi, dari apa, mulai coba makan nasi, mulai coba makan ini itu, sampai akhirnya sekarang kalian makan apa? Kerupuk yang kayak batu pun bisa digigitin gitu ya. Saya punya satu teman ya, teman saya itu selalu setiap hari dia makan es batu. Gak tahu kenapa, gak tahu apa fungsinya ya, saya gak ngerti sama sekali. Tiba-tiba dia bisa buka kulkas, kemudian dia ambil es batu, dia gerogotin itu 3 biji, 4 biji gitu. Saya agak bingung gitu ya, kayak kurang makanan gitu ya. Kayak kurang makanan gitu. Tapi itulah kita. Semakin lama kita hidup semakin kompleks. Dari yang tadinya cuma satu jenis, akhirnya apa? Bertambah jadi 2 jenis. Setelah 2 jenis makanannya bertambah apa? 3, 4, 5. Sampai sekarang, di zaman sekarang kan, semua bisa dimakan. Mulai dari makanan Jepang, makanan Korea, makanan Timur Tengah, makanan macam-macam lah, makanan Barat. Semua ada di Indonesia. Bisa dibeli, bisa dicari di Indonesia ya. Dari China, dari mana, semua bisa. Maka kita lihat, itu tandanya dewasa. Apa tandanya dewasa? Salah satunya, kalian sudah bisa ngunyah pakai gigi. Itu artinya apa? Dewasa. Pertambahan umur, pertambahan usia. Itu artinya kedewasaan. Demikian juga waktu kita kenal Tuhan. Perhatikan ini. Tanda kalian bertumbuh secara kerohanian. Tanda kerohanian kalian dewasa itu apa? Semakin lama semakin cari firman Tuhan yang keras. Bukan mengatakan saya cukup segini saja. Tuhan, saya cukup dengar khotbah 1 kali saja. Saya cukup baca ayat 1 kali saja seminggu. Sudah cukup Tuhan. Tidak. Orang yang bertumbuh akan terus tambah lagi. Dia akan terus mengatakan, Tuhan saya mau lagi. Mana lagi? Saya mau lebih kenal Tuhan. Saya mau lebih cinta Tuhan. Saya mau lagi cari ayat firman Tuhan. Mana yang bisa saya gali? Saya mau lebih lagi untuk memuliakan Tuhan. Dan itu tandanya bertumbuh. Maka itu teman-teman sekalian, kita perhatikan di sini ya, di dalam persekutuan kita ini. Kita sedang bertumbuh atau tidak? Kalau kita datang, duduk, dengar firman Tuhan hanya, ya pokoknya firman Tuhan ya pokoknya buat hal baik lah. Seperti saya dulu waktu SMP ya. Ngerjain soal agama itu gak perlu pakai pikir. Dulu ya, jangan diikutin ya, awas diikutin. Enggak. Dulu saya SMP ngerjain soal agama tidak pernah pakai pikir. Karena apa? Karena semua soal ada pilihannya. Dan dari setiap pilihan, lihat aja mana yang ada Tuhannya. Pasti itu jawabannya. Bagaimana kita bisa beribadah kepada Tuhan? 1, kejar-kejaran. 2, baca buku. 3, cari orang tua. 4, bernyanyi memuji Tuhan. Pasti itu jawabannya. Saya pilih itu pasti. Bernyanyi memuji Tuhan. Pasti benar. Tapi ini kan spiritualitas yang dangkal. Teman-teman sekalian. Kalau kita hanya pikir seperti ini, kita sebagai remaja hanya pikir seperti ini, datang ke gereja pasti cuma dengar Tuhan Yesus aja. Datang ke gereja cuma dengar dia disalib saja, dia bangkit saja. Datang ke gereja cuma dengar firman itu aja. Sekali lagi ya, itu menandakan kita tidak bertumbuh rohaninya. Tapi kalau kita datang ke gereja, kita pengen tahu. Kita pengen tahu lebih lagi. Bahkan setelah selesai khotbah pun ya, tidak berhenti sampai sini. Di rumah pun kalian cari lagi. Tadi pengkhotbah ngomong apa ya? Ayatnya mana ya? Coba saya pelajari lagi. Coba saya ingat-ingat lagi. Coba saya renungkan lagi. Sampai beberapa hari kalian renungkan terus hal seperti itu. Itu tandanya kalian bertumbuh. Sekali lagi ya, saya tidak mau kalian datang ke sini hanya dengar firman sekali cukup lalu pulang. Tidak. Tapi apa yang harus dilakukan? Orang yang bertumbuh itu tidak puas kenal Tuhan gini-gini aja. Tidak puas kenal Tuhan hanya sebatas ini saja, tidak. Tapi dia akan coba cari terus apa yang Tuhan inginkan. Cari terus kehendak Tuhan. Dan itulah pertumbuhan yang gereja miliki. Diberikan karena Tuhan sudah bangkit. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua teman-teman sekalian. Kebangkitan Kristus pun akan mendorong kita untuk apa? Berjuang menjadi saksi yang mempermuliakan Tuhan. Sekali lagi teman-teman sekalian, orang Kristen adalah orang-orang yang identik dengan menjadi saksi. Orang Kristen adalah orang-orang yang identik menjadi kesaksian yang sangat
harusnya sangat-sangat mempermuliakan Tuhan. Hidup kita dipakai bukan untuk ekspresikan apa yang kita inginkan. Bukan. Kadang-kadang gaya hidup dari anak muda itu seperti ini. Gaya hidup seperti apa? Pokoknya saya mau ekspresikan apapun yang saya mau. Ekspresikan saya ini siapa. Kasih tunjuk seluruh dunia bahwa saya ini seperti apa. Maka kalau kita lihat ya, di dalam media sosial misalkan ya, di dalam banyak hal lah, kita melihat di zaman ini, seolah-olah seluruh dunia itu harus berfokus, berpusat hidupnya kepada siapa? Pada saya. Nih lihat nih, outfit of the day. Ya, itu satu tren yang saya sampai sekarang gak ngerti gitu. Kenapa orang pakai baju tertentu saja, itu sangat menarik untuk orang-orang di Instagram misalkan. Outfit of the day, hari ini saya pakai baju ini. Terus apa? So what gitu. Tapi itu yang ingin ditonjolkan kan. Kita ingin menonjolkan, mengekspresikan saya ini seperti apa. Tapi sekali lagi Alkitab mengatakan apa? Tidak. Kebangkitan Kristus itu memberikan hidup yang baru kepada kita. Dan hidup yang baru adalah tandanya bukan saya mau tonjolkan hidupku seperti apa. Tidak. Tapi saya mau tonjolkan Kristus dalam hidupku. Bukan diri lagi. Bukan ego sendiri lagi. Tidak. Tapi saya mau tonjolkan Kristus dalam hidupku. Kenapa bisa begitu? Karena sekali lagi Kristus sudah bangkit. Teman-teman sekalian, kebangkitan Kristus itu memberikan semuanya menjadi baru. Memperbarui semuanya, merestorasi semuanya. Maka dimulai dari Kristus yang bangkit. Ketika dia bangkit, dia bukan bangkit hanya jiwanya saja, tidak. Hanya rohnya saja, tidak. Maka kita tidak percaya ajaran dari orang-orang Yunani ini. Yang berkata bahwa yang penting kan hanya rohnya saja. Yang penting kan hanya jiwanya saja. Saya datang sama Tuhan, yang penting saya motivasinya benar. Biarin badan saya seperti apa. Enggak. Tapi di dalam Alkitab Paulus mengatakan bahwa Kristus merubah semuanya menjadi baru. Termasuk apa? Tubuh kita. Maka Kristus bangkit dengan tubuh. Kenapa Kristus gak bangkit seperti Casper begitu? Yang melayang-layang gitu. Dia gak jadi seperti itu. Dia bangkit dengan tubuh. Jelas sekali tubuhnya bisa dipegang. Tanda Tuhan akan merestorasi bumi ini. Tuhan akan memperbaiki bumi ini. Tuhan akan memperbarui bumi ini. Dan memperbarui itu teman-teman sekalian, bukan dengan prinsip lem biru. Tahu lem biru? Lempar, beli, baru. HP sudah rusak. Saya mau peremajaan HP. Saya mau perbarui HP. Caranya gimana? Lempar, beli baru. Ya. Tapi itu tidak dilakukan oleh Tuhan. Tuhan tidak datang ke dalam dunia ini kemudian mengatakan, manusia sudah ya, ini dunia sudah sangat berdosa, sangat jahat. Sekarang gini, saya mau lempar ini bumi. Oke, semua saya angkat ke surga ya. Saya angkat surga dulu, setelah angkat surga, bumi saya buang, saya lempar. Kemudian saya bikin lagi yang baru, taruh manusia di situ. Tidak. Tapi apa yang Tuhan akan lakukan? Dia akan transformasi dunia ini. Maka itu teman-teman sekalian, kalau dunia ini penting bagi Tuhan, kalau Tuhan akan perbarui bumi ini, Tuhan akan transformasi dunia ini, kita punya harapan kuat sekali untuk berjuang di dunia ini. Kita punya harapan kuat. Kalau Tuhan tidak akan perbaiki bumi ini, ngapain kita semua jadi bekerja mati-matian di sini? Ngapain perlu ada guru, perlu ada dokter, perlu ada pekerjaan yang lain yang membawa kebaikan? Perlu ada pemerintah yang menghadirkan kebaikan bagi masyarakat. Buat apa? Kalau Tuhan tidak akan perbarui, tidak akan merestorasi dunia ini, gak perlu semua itu. Kenapa? Toh ujungnya dibakar oleh Tuhan kan. Habis dibakar semua, hilang. Gak ada gunanya. Tapi justru Tuhan bangkit, menunjukkan apa? Ini penting. Maka di dalam doa Bapa kami dikatakan apa? Datanglah kerajaanmu. Bukan bumi yang diseret ke surga, naik semua ke surga. Tidak. Surga yang turun ke bumi. Surga yang datang ke bumi. Sehingga bumi ini direstorasi bersama-sama dengan surga. Langit dan bumi yang baru. Karena itu teman-teman sekalian, waktu kita hidup sebagai orang Kristen, kita tahu Kristus bangkit, berarti apa? Itu adalah tugas kita. Semakin keras, semakin kita mau bekerja keras untuk apa? Untuk membawa restorasi ke dalam dunia ini. Paulus mengatakan apa? Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Mereka semua itu siapa? Para rasul, saudara.
Mereka semua itu bukan jemaat-jemaat biasa yang kerjaannya mungkin ngapain gitu ya, nggak jelas mungkin atau apa. Enggak, mereka semua itu orang-orang yang sangat rajin, tapi Paulus bekerja lebih keras lagi. Lebih keras lagi karena apa? Sadar Kristus bangkit, berarti Tuhan akan pulihkan bumi. Tuhan akan pulihkan segala hal yang ada di dalam hidup kita saat ini. Karena itu kita bekerja segiat mungkin. Maka teman-teman sekalian, anugerah Tuhan itu tidak membuat hidupmu jadi santai. Tidak. Ada orang yang terlalu asik dengan anugerah Tuhan itu. Sehingga apa? Sehingga akhirnya pikir bahwa Tuhan kan pasti ampuni saya. Saya dosa sedikit saja. Oh gak apa-apa. Tuhan nanti akan ampuni saya kok. Kan Tuhan baik. Tuhan kasih anugerah. Gak apa-apalah. Saya gak perlulah untuk berjuang. Saya gak perlulah hidup suci. Tidak. Tidak seperti itu. Ketika kita menyadari cinta kasih Tuhan yang begitu besar, ketika kita menyadari kebangkitan Kristus, ini akan mendorong kita untuk berjuang lebih giat lagi untuk Tuhan. Kenapa? Karena yang namanya mengasihi itu tidak ada cukupnya. Gak ada cukupnya. Waktu kita mengasihi ya, entah mengasihi siapapun ya. Mungkin kalau remaja lebih arahnya mengasihi orang tua ya. Jangan dulu punya pacar ya, awas. Gak boleh dulu punya pacar. Nanti terakhir punya pacar ya, jangan sekarang. Kita mengasihi dulu orang tua misalkan. Waktu kita mengasihi orang tua, bukankah kita akan memberikan segala yang terbaik buat orang tua? Betul gak? Waktu kita mengasihi orang tua, kita kasih mereka makanan misalkan ya. Ulang tahun nih saya mau beliin kue. Kita kasih kuenya yang udah setengah, yang udah bopeng-bopeng, udah rusak, udah bocel-bocel, digigit sama anjing setengah, begitu. Atau kita kasih kue yang bagus, yang utuh. Pasti kasih yang bagus dong, pasti kasih yang utuh dong. Bahkan bukan hanya kasih kue, mungkin kita kasih hadiah yang lain dan sebagainya gitu ya. Dan waktu kita melihat orang tua kita dikasih pemberian, dikasih kue dan sebagainya, dia seneng. Oh thank you ya, kuenya thank you, terima kasih sekali. Bukankah itu nambah sukacita kita? Atau kita malah ngedumel, oh si mama nih ya malah senang-senang ketawa-ketawa dikasih kue. Bukannya bayar, malah begini gitu. Gitu. Enggak dong, itu anak durhaka, itu anak kurang ajar begitu ya. Enggak, kita kasih dari uang jajan kumpul bisa beli kue. Kasih mama ini buat mama kuenya, wah mamanya senang, kita juga senang kan. Kenapa? Itu namanya cinta. Itu namanya kasih. Kasih itu apa? Kasih itu tidak pernah puas. Dan kasih itu hanya membuat kita ingin melihat orang yang kita kasih itu bahagia. Orang yang kita kasih itu senang. Nah teman-teman sekalian, coba kita renungkan, kita pikirkan. Kita cinta Tuhan gak? Coba pikir. Saya percaya kalian akan jawab, ya saya cinta Tuhan. Saya mengasihi Tuhan. Saya dari kecil jadi orang Kristen, saya tentu mengasihi Tuhan. Betul. Tapi pertanyaan selanjutnya yang perlu kita pikirkan. Apa yang sudah kita perjuangkan untuk Tuhan? Apa? Kita memang gak perlu, belum saatnya ya. Maksud saya belum saatnya panggilan kita berjuang untuk apa? Jadi misionaris, masuk ke Afrika, kemudian nanti jadi martir di sana. Oke, itu masih kejauhan lah ya untuk kita, masih kejauhan. Tapi sekarang waktu engkau sekolah, gimana? Apa yang kau lakukan untuk Tuhan waktu engkau sekolah? Waktu bergaul dengan teman-teman. Waktu kita lagi main misalkan ya, main dengan teman-teman. Saya tidak mengatakan main game itu dosa ya, bukan itu ya. Tapi apakah game itu membuat kita kecanduan atau tidak? Apakah game itu menjadi ilah kita atau tidak? Waktu di dalam keluarga kita dan seterusnya. Apa yang kita lakukan untuk Tuhan? Kalau kita benar-benar cinta Tuhan, kita tidak akan cepat puas. Kita akan terus berjuang. Karena hati kita ini dibakar oleh cinta kepada Tuhan. Dan salah satunya perjuangan kita adalah memberitakan tentang kebangkitan Kristus. Maka teman-teman sekalian, ini menjadi gaya hidup kita. Saya tidak membahas gaya hidup orang Kristen itu bagaimana. Oh pokoknya bajunya harus semua tertutup rapat dari ujung kepala sampai ujung kaki. Sehingga hanya menyisakan mata seperti ninja saja begini ya. Kemudian jalannya begitu mengerikan sekali ya. Enggak, bukan bicara itu. Bukan bicara apa yang boleh atau tidak boleh. Bukan. Karena apa? Karena kita semua ya, khususnya kalian sudah mulai dewasa. Tanda dewasa itu apa? Tanda dewasa itu bisa membedakan. Kalau anak kecil harus diperintahkan, ini gak boleh, itu gak boleh. Itu anak kecil. Gak bisa anak umur 2 tahun ya. Di Bandung itu ada pendeta kami ya, pendeta Jimmy itu punya anak umurnya masih 2 tahun.
Oh dia kalau lagi ibadah, orang semua ibadah, dia lari sana lari sini, ambil bola, tendangin bolanya kemana-mana gitu ya. Oh kemana-mana lari gitu terus. Kita gak bisa bilang, nah menurutmu boleh gak main bola waktu ibadah? Ayo coba pikir ya, kamu tentukan sendiri. Gak bisa begitu, gak bisa. Anak kecil digituin, liar sudah. Oh tentukan sendiri, hore, makin liar. Gak bisa, anak kecil harus apa? Diam, duduk, gak boleh main bola. Itu anak kecil. Perintah. Tapi kita sudah mulai dewasa. Kalian sudah SMP, SMA, sudah mulai dewasa. Maka kalian harus mulai pikir. Bukan hanya copy paste perintah, tidak. Mulai pikir. Kira-kira saya mau mengasihi Tuhan, apa yang mau saya lakukan ya? Apa yang saya mau kerjakan? Siklus ini akan terus berputar ya. Kasih karunia Allah membawa manusia menikmati cinta Tuhan. Dari kebangkitan Kristus itu, Tuhan membuat kita memiliki hidup yang baru, kita mengasihi Tuhan. Dan waktu kita mengasihi Tuhan, kita menikmati cinta Tuhan. Itu membawa kita semakin lagi mau berjuang buat Tuhan. Waktu kita semakin berjuang buat Tuhan, itu akan membuat kita semakin sadar kasih karunia Tuhan. Tuhan tidak pernah tinggalkan orang-orang yang berjuang untuk namanya. Gak pernah. Justru waktu kita berjuang, di sana kita lihat Tuhan berikan kasih karunia begitu besar. Semakin membuat hidup kita ingin mencintai Tuhan. Maka inilah gaya hidup dari orang Kristen. Gaya hidup seperti apa? Gaya hidup yang mengasihi Tuhan. Gaya hidup yang hidup di dalam kekudusan. Gaya hidup yang inginnya mempermuliakan Tuhan. Dengan gaya hidup seperti ini, Paulus tidak takut tantangan. Bahkan dia berani lawan binatang buas. Karena apa? Kebangkitan Kristus merubah gaya hidupnya. Dari cinta kepada diri. Semua fokusnya kepada diri. Saya mau ekspresikan apa, saya mau kasih apa, semua ke diri. Me, ya, hanya diriku saja yang menjadi senternya. Tapi sekarang menjadi gaya hidupnya untuk Tuhan. Maka Paulus melakukan segala sesuatu. Sekali lagi, bukan boleh atau tidak boleh. Tapi apa yang bisa mempermuliakan Tuhan, itu yang dia kerjakan. Dan di dalam hal inilah kita harus bertekun. Teman-teman sekalian, Paulus tidak memberitakan tentang kehebatan dia, tidak. Paulus tidak mengatakan atau menceritakan tentang penderitaan dia, tentang kesengsaraan dirinya, tentang apa yang dia miliki, tidak. Paulus hanya memberitakan betapa Allah mengasihi dunia ini. Dan ini sangat kontras dengan dunia saat ini. Dunia meminta kita, menawarkan kita banyak hal. Salah satunya untuk memanjakan diri. Tapi sekali lagi ya, Kristus sudah bangkit memberikan kita harapan. Sehingga apa? Kita hanya memikirkan apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Termasuk teman-teman sekalian, saat ini sekolah kita dan semua gaya hidup kita yang diutamakan apa? Cari uang. Saya sering katakan ini kepada anak-anak waktu KKR regional. Kenapa kita sekolah? Coba pikir. Kenapa ya? Buat apa saya sekolah? Anak-anak akan jawab, supaya saya pintar. Oke, good. Kenapa mesti pintar? Buat apa? Oh, supaya saya bisa masuk ke sekolah lain yang lebih bagus lagi. Good. Bisa masuk SMA yang bagus, bisa masuk tempat kuliah yang bagus. Good. Saya tanya lagi, kenapa harus masuk tempat kuliah yang bagus? Oh, supaya saya bisa dapat pekerjaan yang bagus. Good. Kenapa perlu pekerjaan yang bagus? Kenapa? Ujung-ujungnya adalah supaya saya bisa dapat banyak uang. Ini pola pikir orang zaman sekarang. Bukankah anak remaja juga ditawari hal ini? Semakin kita sedikit bekerja, semakin kita di rumah aja gak ngapa-ngapain, tapi uang masuk, itu definisi sukses. Itu definisi gaya hidup yang bagus. Gaya hidup yang bagus itu apa? Kalau bisa pamer uang, bisa pamer harta. Tapi sekali lagi teman-teman sekalian ya, Tuhan tidak mengatakan itu. Yang utama bukan uang. Ini mesti kita tancapkan dulu dalam pikiran kita. Bukan berarti kalian gak perlu cari uang ya. Saya gak bilang itu ya. Oh kita gak perlu cari uang. Makan pakai apa? Pakai daun aja udah. Kita ambilin daun di sebelah. Enggak, bukan itu ya. Kita tetap perlu cari uang. Tapi bukan itu yang utama. Sekali lagi. Teman-teman remaja. Yang utama itu untuk Tuhan. Maka kita punya pola pikir dari sekarang. Saya sekolah untuk Tuhan.
Saya sekolah pengen berjuang buat Tuhan. Saya sekolah pengen mempermuliakan Tuhan. Itu akan rubah gaya hidup kita. Itu akan rubah gaya hidup kita. Kita jadi gak takut lagi. Nanti mungkin SMA atau kuliah mungkin kita dilepas ke luar negeri ya. Orang tua gak takut lagi lepas kita. Kenapa? Karena sejak sekarang kalian sudah punya gaya hidup untuk mencintai Tuhan. Nah, saya harap ini yang bisa kita miliki semua di tempat ini satu persatu. Para remaja di sini, coba milikilah ini dan kalian akan nikmati hidup. Ini tawaran dari Tuhan. Mau ikut aku, engkau akan nikmati hidup. Bukan ikut Tuhan malah jadi sengsara, jadi sedih. Enggak, ikut Tuhan maka akan menikmati cinta Tuhan yang besar. Kiranya Tuhan dipermuliakan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami tahu bahwa manusia tidak mungkin hidup tanpa gaya hidup. Tetapi yang menjadi perenungan bagi kami adalah gaya hidup seperti apa yang kami tonjolkan. Apakah kami memiliki gaya hidup yang hanya mencintai diri, yang egois, yang diikat dosa, yang hanya ingin pamer, yang hanya ingin flexing, hanya ingin semuanya berkait dengan diri kami sendiri, kenyamanan diri? Ataukah kami memiliki gaya hidup yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, sungguh-sungguh yang ingin mencerminkan tentang Kristus, sungguh-sungguh yang ingin berjuang untuk Tuhan, sungguh-sungguh yang ingin mempermuliakan Tuhan karena kami tahu Tuhan sudah bangkit. Kebangkitan Kristus membuat kami sadar hidup kami diselamatkan oleh Engkau. Kebangkitan Kristus membuat kami sadar kami pun menjadi agen restorasinya Tuhan di tengah-tengah dunia. Sehingga segala sesuatu kami ingin bawa untuk Tuhan, untuk mempermuliakan Tuhan. Tolong kami Tuhan bisa bertumbuh dan sungguh-sungguh menghidupi firman-Mu. Sehingga sebagai remaja kami bertumbuh mencintai Tuhan dan seumur hidup kami tidak takut melangkah sebab kami hanya tahu satu hal, Tuhanlah yang perlu kami tinggikan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.